Misteri 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apakah Anda tahu kenapa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus bukan tanggal 16 Agustus? Ternyata Bung Karno sang proklamator memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena beliau percaya dengan mistis atau hal gaib. Dalam buku Samudera Merah Putih 19 September 1945, Jilid 1, 1984, karya Lasmi Jahardi, diceritakan alasan Presiden Soekarno memilih tanggal 17 Agustus sebagai waktu proklamasi kemerdekaan. Salah satunya adalah karena beliau percaya mistik. Alasan itu disampaikan Bung Karno saat berdiskusi dengan para pemuda, salah satunya adalah Soekarni, pada 16 Agustus 1945. Unsur mistis di balik proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Misteri 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia perlu kita ketahui bersama karena proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ialah misteri-misteri tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang sakral tersebut. Misteri 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 1. Alasan Soekarno menetapkan tanggal 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Indonesia. 2 hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terjadi percakapan antara Soekarno dengan Soekarni. Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17, ujar Soekarno kala itu. Mengapa justru diambil tanggal 17, mengapa tidak sekarang saja, atau tanggal 16, tanya Soekarni. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku? Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita tanggal 17 besok hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat Suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, Soekarno menerangkan alasannya. 2. Bung Karno menantang para pemuda radikal untuk memotong lehernya. M. Hanafi, tokoh Angkatan 45 dan mantan Dubes RI di Kuba, dalam buku Menteng 31 menulis, tanggal 14 Agustus 1945 pukul 15.00 beberapa pemuda radikal berkumpul di sebuah pekarangan yang banyak pohon pisangnya, tidak jauh dari lapangan terbang Kemayoran. Mereka adalah Chairul Saleh, Asmara Hadi, M. Hanafi, Sudiro, dan S.K. Trimurti. Kami menantikan kedatangan Bung Karno dan Bung Hatta dari Saigon. Kami pikir keduanya diiming-imingi Jepang dengan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari. Janji yang kami anggap menghina bangsa Indonesia. Kami para pemuda tidak mau kemerdekaan hadiah. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta hendak masuk mobilnya, Chairul Saleh menghampiri mereka, dan berkata, proklamirkan kemerdekaan sekarang juga. Bung Karno yang tidak senang didesak lantas mengatakan, kita tidak bisa bicara soal itu di sini. Lihat itu, Kempetai mengawasi kita, lalu ia masuk ke mobil, di mana Bung Hatta sudah berada di dalamnya. Jakarta kala itu sangat tegang. Golongan tua termasuk Bung Karno dan Bung Hatta berpendapat, sebaiknya kemerdekaan dicapai tanpa pertumpahan darah. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak Jepang. Sebaliknya, kelompok pemuda sudah tidak sabar lagi. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan, tanpa bantuan dan melibatkan bangsa asing manapun. Pada 15 Agustus 1945 pukul 20.00, di salah ruangan Lembaga Bakteriologi, di Pegangsaan Timur 17, sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, para pemuda dan mahasiswa mengadakan pertemuan di bawah pimpinan Chairul Saleh.
Hasilnya, pukul 23.00 mereka mengutus Wikana dan Darwis mendatangi Bung Karno dan mendesak agar esok hari, 16/8, memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno menolak. Alasannya ia dan Bung Hatta tidak ingin meninggalkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Apalagi PPKI esoknya akan rapat di Jakarta. Mendengar penolakan itu, Wikana mengancam, kalau Bung Karno tidak mau mengumumkan proklamasi, esok akan terjadi pertumpahan darah di Jakarta. Bung Karno pun naik pitam, ini batang leherku. Potonglah leherku malam ini juga. Wikana terkejut melihat kemarahan Bung Karno itu. 3. Tanpa kehadiran Bung Hatta, maka proklamasi tidak akan pernah ada. Ancaman para pemuda rupanya bukan omong kosong belaka. Pada 16 Agustus 1945 pukul 04.00, setelah sahur, mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Di sini sekali lagi para pemuda di bawah pimpinan Sukarni gagal memaksa keduanya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Perdebatan kelompok muda dan tua terjadi kembali pada menit-menit menjelang proklamasi. Meski proklamasi diputuskan akan dibacakan pukul 10.00 di kediaman Bung Karno, para pemuda tetap gelisah. Mereka khawatir tentara Jepang akan menggagalkannya. Mereka mendesak Bung Karno agar segera membacakannya, tanpa menunggu kehadiran Bung Hatta. Saya tidak akan membacakan teks proklamasi, kalau Bung Hatta tidak ada. Jika Mas Muwardi tidak mau menunggu, silahkan baca sendiri, kata Bung Karno dengan lantang. Tak lama kemudian terdengar teriakan, Bung Hatta datang. Bung Hatta datang, maka, tepat pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan RI pun diproklamasikan. 4. Bung Karno sakit saat proklamirkan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00, pukul 2 JAMS BLM pembacaan teks proklamasi, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini. Dia terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi, dan sangat lelah setelah begadang bersama para penyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Saat itu, tepat di tengah-tengah bulan puasa Ramadan. Pating greges, keluh Bung Karno setelah dibangunkan Dr. Soeharto, dokter pribadi kesayangannya. Kemudian darahnya dialiri cinine uretan intramusculair dan menenggak pil bromcinine. Lalu ia tidur lagi. Pukul 09.00, Bung Karno terbangun. Berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya, Bung Hatta. Tepat pukul 10.00, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Demikianlah saudara-saudara. Kita sekalian telah merdeka, ujar Bung Karno di hadapan segelintir patriot-patriot sejati. Mereka lalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambil mengibarkan bendera pusaka merah putih. Setelah upacara yang singkat dan hikmat itu selesai, Bung Karno kembali ke kamar tidurnya, masih dalam kondisi meriang, akan tetapi sebuah revolusi telah dimulai. 5. Upacara proklamasi kemerdekaan dibuat sangat sederhana. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol, tak ada korps musik, tak ada konduktor, dan tak ada pancaragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun. 6. Bendera dari spray dan kain tukang soto. Bendera pusaka Sang Saka merah putih adalah bendera resmi pertama bagi Republik Indonesia. Tetapi dari apakah bendera sakral itu dibuat pertama kalinya? Warna putihnya diambil dari kain spray tempat tidur, dan warna merahnya dari kain tukang soto. 7. Perintah pertama Presiden Soekarno saat pertama kali menjadi Presiden RI adalah memanggil tukang sate. Perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama RI, bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekret, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang,
setelah terpilih secara aklamasi sebagai presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyeker, tidak memakai alas kaki. Sate ayam 50 tusuk, perintah Presiden Soekarno. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya, sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari. 8. Soekarno memandikan penumpang pesawat dengan air seni. Rasa-rasanya di dunia ini, hanya the founding fathers Indonesia yang pernah mandi air seni. Saat pulang dari Dalat, Cipanasnya Saigon, Vietnam, 13 Agustus 1945, Bung Karno bersama Bung Hatta, Dr. Rajiman Wadiodiningrat, dan Dr. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno, menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tetapi tak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahan itu. Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, disitulah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang sekali, bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang termasuk dirinya. 9. Bung Hatta berbohong demi proklamasi. Kali ini, Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama Abdullah Chow Pilot. Lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi. Nehru adalah kawan lama Hatta sejak 1920-an, dan Gandhi mengetahui perjuangan Hatta. Setelah pertemuan, Gandhi diberitahu oleh Nehru bahwa Abdullah itu adalah Muhammad Hatta. Apa reaksi Gandhi? Dia marah besar kepada Nehru, karena tidak diberitahu yang sebenarnya. Aliar, ujar tokoh harismatik itu kepada Nehru. 10. Negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon. Berkat kebohongan, peristiwa sakral proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Franz Mendur, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia bilang tak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar, padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Setelah Jepang pergi, negatif itu diafbruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Bagaimana kalau Mendur bersikap jujur pada Jepang saat itu? 11. Naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta, ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Dan anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di dalam keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda, 17 Agustus 1945 dini hari, setelah disalin dan diketik oleh Sajuti Melik. Pada 29 Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto, setelah menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. 12. Indonesia mungkin saja punya lebih dari 2 proklamator. Kalau saja usul Bung Hatta diterima, tentu Indonesia punya lebih dari 2 proklamator. Pada saat setelah konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia rampung disusun di rumah Laksamana Maeda, JL Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, Bung Hatta mengusulkan semua yang hadir saat rapat dini hari itu ikut menandatangani teks proklamasi yang akan dibacakan pagi harinya. Tetapi, usul ditolak oleh Sukarni, salah seorang pemuda yang hadir.
Rapat itu dihadiri Soekarno, Hatta, dan calon proklamator yang gagal, Achemat Subarjo, Sukarni, dan Sajuti Melik. Diberi kesempatan membuat sejarah tidak mau, gerutu Bung Hatta karena usulnya ditolak. 13. Gelar proklamator hanyalah gelar lisan. Gelar proklamator untuk Bung Karno dan Bung Hatta hanyalah gelar lisan yang diberikan rakyat Indonesia kepadanya selama 41 tahun. Sebab, baru 1986 pemerintah memberikan gelar proklamator secara resmi kepada mereka. 14. Tidak ada nama Jalan Soekarno-Hatta. Jakarta, tempat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, dan kota tempat Bung Karno dan Bung Hatta berjuang memproklamirkan kemerdekaan, tidak memberi imbalan yang cukup untuk mengenang proklamator Indonesia. Sampai detik ini, tidak ada Jalan Soekarno-Hatta di ibu kota Jakarta. Bahkan, nama mereka tidak pernah diabadikan untuk sebuah objek bangunan fasilitas umum apapun sampai 1985, ketika sebuah bandara diresmikan dengan memakai nama mereka. 15. Supeno satu-satunya menteri yang tewas ditembak Belanda. Perjuangan frontal melawan Belanda, ternyata tidak hanya menelan korban rakyat biasa, tetapi juga seorang menteri kabinet RI. Supeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta, merupakan satu-satunya menteri yang tewas ditembak Belanda. Sebuah ujung revolver dimasukkan ke dalam mulutnya dan diledakkan secara keji oleh seorang tentara Belanda. Pelipis kirinya tembus kena peluru. Kejadian tersebut terjadi pada 24 Februari 1949 pagi di sebuah tempat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu, Supeno dan ajudannya sedang mandi di sebuah pancuran air terjun. 16. Jenderal Sudirman tidak pernah duduki jabatan resmi. Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman, pada kenyataannya tidak pernah menduduki jabatan resmi di Kabinet Republik Indonesia. Beliau tidak pernah menjadi KSAD, Pangap, bahkan Menteri Pertahanan sekalipun. 17 Agustus merupakan tanggal kematian bagi pencetus pilar Indonesia. Bila 17 Agustus menjadi tanggal kelahiran Indonesia, justru tanggal tersebut menjadi tanggal kematian bagi pencetus pilar Indonesia. Pada tanggal itu, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman, wafat 1937, dan pencetus ilmu bahasa Indonesia, Herman Ubroner van der Tuut, wafat 1894. 18. Hubungan antara Revolusi Indonesia dan Hollywood memang dekat. Setiap 1 Juni, selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila semasa Presiden Soekarno. Pada 1956, peristiwa tersebut hampir secara kebetulan dirayakan di sebuah hotel Hollywood. Bung Karno saat itu mengundang aktris legendaris, Marilyn Monroe, untuk sebuah makan malam di Hotel Beverly Hills, Hollywood. Hadir di antaranya Gregory Peck, George Murphy dan Ronald Reagan, 25 tahun kemudian menjadi Presiden AS. Yang unik dari pesta menjelang hari lahir Pancasila itu, adalah kebodohan Marilyn dalam hal protokol. Pada pesta itu, Marilyn menyapa Bung Karno bukan dengan Mr. President atau Your Excellency, tetapi dengan Prince Soekarno. 19. Setting revolusi di Indonesia diangkat ke dalam film. Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, tahun Vivere Perilocoso, tahun yang penuh bahaya, telah dijadikan judul sebuah film The Year of Living Dangerously. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan Australia ditugaskan ke Indonesia 1960-an, pada detik 2 menjelang peristiwa berdarah TH 1965. Pada 1984, film yang dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing. 20. Bendera merah putih dan perayaan 17-an bukan hanya di Indonesia. Bendera merah putih dan perayaan 17-an bukanlah monopoli Indonesia. Corak benderanya sama dengan corak bendera Kerajaan Monaco dan hari kemerdekaannya sama dengan hari proklamasi Republik Gabon,
sebuah negara di Afrika Barat, yang merdeka 17 Agustus 1960. Selain itu, masih menjadi perdebatan apakah lagu Indonesia Raya benar-benar merupakan karya asli W.R. Supratman, ataukah terinspirasi oleh lagu Perancis, Les Marseillaises, memiliki nada-nada sangat mirip. 21. Kalimantan dipimpin 3 kepala negara. Menurut proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan adalah bagian integral wilayah hukum Indonesia. Kenyataannya, pulau tersebut paling unik di dunia. Di pulau tersebut, terdapat 3 kepala negara yang memerintah. Presiden Soeharto, memerintah 4 wilayah provinsi, PM Mahathir Mohamad, Sabah dan Sarawak, Malaysia, serta Sultan Hasan al-Bolkiah, Brunei Darussalam. 22. Ibu kota negara Indonesia berpindah sampai 3 kali. Belum ada negara di dunia ini yang memiliki ibu kota sampai 3 dalam kurun waktu relatif singkat. Antara 1945 dan 1948, Indonesia mempunyai 3 ibu kota, yakni Jakarta 1945 sampai 1946, Yogyakarta 1946 sampai 1948, dan Bukit Tinggi 1948 sampai 1949. Demikianlah misteri 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah yang begitu sakral untuk seluruh rakyat Indonesia, karena berawal dari sanalah Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang merdeka, mandiri, yang tidak lagi ditindas oleh kesemena-menaan para bangsa penjajah.